wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan selalu dan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita garis bawahi itu bahwa kunci bertambah atau tidaknya iman Allah kepada kita, kunci bertambah atau tidaknya iman Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja, itu bukan terletak dari seberapa lebar langit kita. Ini yang salah ini. Karena menurut kita bertambah iman Allah, makin lebar langit kita, makin lebar, makin bertambah iman. Maka kita berusaha memperbanyak kebun. Nanti di Mahato ada, di Ampel Rotan ada, di Ujung Tanjung ada, di Jambi ada, di Kerinci ada, sehingga satu bulan itu kita pindah terus, jarang tidur di rumah. Kenapa? Karena menurut kita iman itu diukur dari seberapa lebar langit tubuh kita. Kita menganggap iman Allah itu bertambah, semakin banyak, semakin tinggi jabatan kita, makin bertambah iman Allah. Itu hanya sebatas asbabnya saja. Di mana letak kunci bertambah iman Allah? Allah nukilkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah. Artinya siapa yang pandai bersyukur nikmat Allah, pasti Allah tambah. Sebaliknya, yang tak pandai bersyukur, jangan pernah berharap nikmat Allah bertambah. Jadi ibu bapak, jika nikmat Allah, jika kita berkeinginan nikmat Allah bertambah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu, syukuri yang sudah Allah berikan kepada kita. Kecil, banyak atau sedikit nikmat Allah harus wajib kita syukuri. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir." Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, tatkala dia mendapatkan nikmat Allah yang besar yang banyak, dia juga tak pandai bersyukur. Nah, Ibu, meskipun harga buah sekarang lagi trend ya, biasanya sekali panen 4 ton, 4 ton, 5 ton. Sekarang ada kawasan 750 kilo. Biasanya 3-5 ton 1 bulan, hari ini cuma 1,5 ton. Syukuri, karena itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Tuhan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbanyak selawat buat baginda Rasul ibu bapak. Mau pakai sayyidina monggo, tak mau pakai sayyidina boleh, tapi bentuk ta'zim kita kepada Rasulullah, ya, bentuk penghormatan kita kepada baginda Rasulullah untuk membedakan antara Muhammad yang ada di pajak sana, untuk membedakan Muhammad yang masuk penjara dengan yang mulia Rasulullah, pakai sayyidina. Kemarin kan ada tuh stand up comedy itu, stand up comedy. Muhammad banyak masuk penjara, kan Muhammad enggak, kan kurang ajar. Disamakan dia dari Muhammad dengan Muhammad yang masuk penjara. Jadi untuk membedakan Muhammad yang masuk lokal masuk penjara itu, dan membedakan Muhammad yang ada di pintu pajak sana dengan yang mulia dengan Muhammad, pakai mobil, pakai sayyidina. Sekarang sampai ketika ada anak kecil makin pakai nama yang kurang ajar lah. Dia ada anak kecil, manggil kita dengan panggil nama, ini kurang ajar loh. Ada. Kan ada anak kecil manggil kita dengan panggilan nama, kan kurang ajar gitu namanya. Ini kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah. Puji beliau, agungkan beliau. Caranya apa? Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kalau untuk memuji Rasulullah itu tidak perlu dalil ya. Tidak perlu dalil. Meskipun ada yang mengatakan itu Sayyidina, tidak
melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan Rukyatul Hilal Kementerian Agama. Ada saudara-saudara kita yang malam hari ini malam yang keempat. Kita malam yang ketiga. Itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi begitu saya datang, saya duduk di depan, saya baca di rumah. Ada tema yang sudah diberikan oleh DKI buat yang tersebut. Tema kita malam hari ini adab, terkait adab bulan Ramadan. Ini adab penting, karena al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu pengetahuan kita, kalau bahasa orang-orang tua itu mengatakan kalau sekolah meningkat langit, kalau tidak ada adab tersebut. Ternyata ada adab yang harus kita perhatikan tatkala kita bersama dengan Ramadan. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu datang dalam kalender ubudiah kita, kalender ubudiah itu memiliki membawa dua paket ibadah. Paket siang itu yang disebut dengan siang. Paket siang namanya siang. Ini bukan paket TM Combo, bukan paket Telkomsel, bukan paket entry. Ini paket spesial. Paket siang namanya siang, paket malam namanya siang. Dua paket ini harus kita ambil, tidak boleh pilih salah satu di antara keduanya. Ustaz, aku hanya mau paket siang, paket malam tidak mau. Kenapa? Karena salat sunat tarawih itu kan sunat Ustaz. Betul. Sunat tarawih itu, salat tarawih itu sunat. Cuma hanya ada di bulan Ramadan. Jangan pernah coba-coba salat tarawih di bulan Sya'ban. Tarawih itu masuk satu Ramadan mulai tarawih, berakhir Ramadan akhir pula lah tarawih. Tidak ada orang tarawih di bulan Syawal. Tidak ada. Dari dua paket itu harus kita ambil. Ini terkait dengan adab. Kedua paket ini rewardnya, kalau bahasa orang perusahaan, reward kan? Bonus lah kalau bahasa kita sederhana. Bonusnya sama. Apa bonusnya? Kita lihat paket siangnya dulu. Apa paket siangnya? Paket siang. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu rewardnya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, rewardnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni segala dosa yang telah. Itu baru paket siang. Paket malam. Oh Ustaz, saya mau paket siang saja, malam capek Ustaz. Begitu hantam teh manis satu gelas, bubur, cendol, omol-omol, segala macamnya mulai sesak nafas. Siapa suruh makan terlalu banyak? Paket malamnya, bonusnya, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan qiyam Ramadan itu tarawih, hanya ada di bulan Ramadan. Berakhir Ramadan, berakhir pula lah tarawih itu. Berakhir. Nah oleh karena itu, memang salat tarawih itu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu yang membuat kita malas mengerjakan perkara sunnah. Saya ingin mengajak kita merubah definisi itu untuk diri kita sendiri, bukan merubah definisi secara umum. Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ya, jadi mulai hari ini kita tanamkan dalam diri kita yang namanya sunnah itu sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapatnya rugi. Nah oleh karena itu adab yang pertama harus kita lakukan tatkala kita berada di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, yang pertama secara total maksimal laksanakan ibadah.
salah satu di antara kita, barangkali saya, atau mungkin ibu-ibu, mungkin hadirin semuanya, ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau seandainya besok pagi, besok pagi, lusa, minggu depan, datang kawan itu ke rumah kita, selesai dunia. Tidak ketemu lagi dengan satu. Jangankan ketemu dengan Ramadan tahun depan, ketemu dengan Syawal saja belum tentu. Nah, oleh karena itu, jika seandainya Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik terakhir dalam hidup kita, kita berharap Ramadan kali ini menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita, dan seluruh qiyamul Ramadan, siyamul Ramadan, tilawatul Quran, dan seluruh ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya mampu mengantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ada. Jadi, karena Ramadan itu bukan hanya datang, besok datang, datang, setahun sekali datang. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan adab siang Ramadan, bulan Ramadan yang kedua adalah jaga maksimalkan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua. Yang pertama tadi maksimalkan ibadah bulan Ramadan. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin ibu bapak menghindari sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Puasa kita tidak batal. Puasa tidak batal. Karena yang membatalkan pahala, yang membatalkan puasa itu apa itu? Makan. Minum. Dua, campur sama suami sama istri di siang hari. Makanya bagi orang-orang tua kita terdahulu itu tidak ada buat saya sudah sampaikan. Orang-orang tua kita terdahulu jangan buat pesta wajib batuk itu seminggu menjelang Ramadan. Bukan tak boleh, boleh. Wajib batuk lurus ijab kabul di bulan Ramadan saja boleh. Cuma kita khawatir yang namanya pengantin baru. Bahaya. Yang kita yang tua-tua ini barangkali masih aman-aman saja. Kadang-kadang kita juga ya. Yang muda-muda ini baru ijab kabul ya Allah. Semangat 45. Masya Allah. Khawatir kebablasan. Kan barangkali luar biasa itu. Jika bercampur suami istri di bulan Ramadan, kalau malam siang, kalau malam antarlah. Kalau malam lantar sebelum imsak. Memerdekakan budak. Adik mana mau kita cari budak? Adik budak. Maka budak-budak sekarang yang namanya anak-anak itu tidak wajib puasa. Jadi kalau ada orang tua tidak puasa dia sudah berakal, badan sehat. Barangkali anak-anak itu. Memerdekakan budak bagi orang yang campur sama suami istri di sana. Tidak mampu memerdekakan budak, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan saja kena teler, apalagi 2 bulan. Itu pun harus tidak campur dia. Kalau puasa kita hari pertama sampai hari ke-31 kita sudah puasa, hari yang ke-32 batal, ulang balik ke hitungan pertama. Apa tak pas bisa itu? Oh, tidak sanggup Ustaz. Tidak sanggup memerdekakan budak, tidak bisa puasa 2 bulan, tak tolong di awal. Yang ketiga apa? Memberi makan fakir miskin 60 orang. Agak sedikit mudah itu. Tapi dengan hanya sekedar kasih makan itu, sampaikan kepada orangnya, Bu, Bapak, ini barang saya, kasih makan. Kenapa? Karena saya campur sama istri saya di bulan Ramadan. Harus sampaikan itu. Bukan hanya ngasih makan toh itu. Mudah kali, tidak. Antar sana selesai. Dia harus tunjukkan itu. Ini kepada saya, karena saya campur sama istri saya bukan Ramadan. Nah, oleh karena itu, makanya orang-orang tua kita terdahulu tidak ada buat wanita terurus seminggu menjelang Ramadan. Karena kita khawatir kita yang sana. Apa sepamit lagi tinggi itu? Itu pula.
Jadi ada yang kedua di bulan Ramadan ini, yang kedua hindari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa itu kata Rasulullah sesuai hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan khamsatun asya'a sahabat. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Puasa tidak batal puasa kita, tapi pahalanya yang tak ada. Kam min sa'imin laisa lahu min siyam illa al-juz wal atas. 2 menit. 2 menit lagi selesai. Yang pertama, yang dapat menghilangkan pahala puasa, yang pertama kata Rasulullah itu dusta bohong. Apa bentuk bohongnya? Dalam candaan, dalam gurauan. Kita kan kadang-kadang dalam gurauan kita, dalam mobil gurau, kadang-kadang sering bergurau, ada gurauan kita terkesan sedap didengar. Tambah dustanya, makin banyak dusta, makin enak pula didengar orang. Tanpa kita sengaja, kita sudah berdusta, itu menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, ghibah. Ghibah apa ghibah? Menceritakan orang lain. Terkadang hari ini ghibah selalu kita sampaikan terkadang kita duduk di kedai kopi, lagi di warung, lagi belanja ghibah. Hari ini menghibah itu tak pindah ke masjid. Baru selesai sholat sunat tarawih, baru pulang, apa kata bawa ayat satu? Kau tak tengok kalau bawa ayat satu tadi. Yang mana yang itu tuh? Yang mana yang disuruh itu tadi tuh? Kenapa memangnya? Sudah 5 tahun tak ganti-ganti. Baru saja selesai sholat tarawih, baru saja mendengarkan tutup Ramadan, sudah ghibah menghilangkan pahala puasa. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 yang menghilangkan pahala puasa itu. Dan yang ketiga, nazratus syahwat. Nazratus syahwat itu ibu melihat sesuatu dengan syahwat, dengan keinginan. Dengan ini yang paling berat, terutama bagi ayah-ayah ini. Kadang-kadang mau tak ditengok dosa, tak ditengok kata Ustaz Das'ad Latif barang bagus. Apalagi kalau pergi ke pajak. Kalau pergi ke pajak itu macam-macam lah makhluk itu bapak. Mulai dari yang berpakaian seksi maupun yang berpakaian ini semuanya ada di pajak. Tak ditengok nanti bertengok oleh Allah, ditengok berdosa. Oleh karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini terakhir di awal bulan Ramadan ini saya menganjurkan kepada ibu bapak penuhi syarat pakaian wanita. Penuhi syarat pakaian wanita. Syarat pakaian wanita itu pertama untuk aurat yang boleh nampak muka dan telapak tangan. Hari ini banyak orang pakai niqab, pakai cadar, tapi kakinya nampak. Dia pakai cadar, pakai niqab, tapi kakinya nampak. Punggung tangannya ini nampak. Ini aurat. Yang tak aurat telapak tangan. Yang bukan aurat ini telapak tangan. Ini aurat. Dia pakai niqab. Kenapa dia pakai niqab? Karena dia ingin mempersembahkan kecantikannya hanya untuk istrinya. Ibu boleh tanya sama suami itu, Pak, abang dulu tertarik sama aku kenapa? Karena senyummu itu lah. Wah sedang suka sama wawak itu kenapa? Karena bibirnya, semuanya ada di wajah. Daya tarik laki-laki pada perempuan itu semuanya ada di wajah. Makanya wanita salehah itu pakai niqabnya, pakai cadar. Tujuannya apa? Hanya mempersembahkan kecantikannya, senyum manisnya, lesung bibirnya, bodak hijaunya hanya untuk suami tercinta. Kalau dalam kamar terserah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali untuk singkat Ramadan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Kita bertemu kembali dalam gelombang yang sama, dalam frekuensi yang sama, di edisi yang berbeda. Insyaallah pada malam yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.